Selamat pagi, saudaraku di mana saja berada. Dari Sion Winangun, kami akan membawakan perenungan sepanjang minggu yang berjalan ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulaikan, kita minta kekuatan Roh Kudus, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati namun bangkit bagi kami umat manusia. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami saat ini. Ketika ada kesempatan untuk kami akan menyampaikan firman-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Supaya ada bekal bagi kami untuk kami melangkahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Karena itu Tuhan beri hikmat bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu membaca, tetapi merenungkannya itu, dan biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami berjalan di jalan kebenaran-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, berfirman kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di minggu yang berjalan ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perikop pembacaannya adalah kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Aku telah bekerja lebih keras dari mereka, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara, demikianlah
11 ayat kita baca di dalam 1 Korintus 15. Dan untuk kita renungkan sepanjang minggu yang berjalan ini dengan tema mingguan, Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini sudah sangat berkembang. Orang dengan mudah dapat mengakses berbagai hal yang ada tanpa terkecuali yang baik dan buruk. Hal ini secara tidak langsung berdampak dalam kehidupan orang percaya. Di antaranya, sambil kita berbaring dapat mendengarkan khotbah, entah dari pengkhotbah yang sealiran atau tidak. Sehingga terkadang berpengaruh dalam pandangan mengenai hal-hal teologis. Contohnya tentang kebangkitan. Bila ia setiap hari mendengar pengajaran yang berpendapat Tuhan Allah sudah mati, Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan mulai bimbang dan pada akhirnya dapat menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Begitu juga dengan menjamurnya paham sekularisme, lebih mementingkan urusan duniawi daripada datang kepada Tuhan Allah dan menyembah kepadanya. Pada satu pihak, orang lebih suka mencari kesenangan dengan mengunjungi pantai daripada datang beribadah. Kalau ada ibadah pantai atau ibadah tasik atau ibadah padang, banyak orang suka pergi. Tapi sebaliknya, di ibadah kolom, walau hanya di sebelah rumah, mereka tidak hadir. Dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan. Di lain pihak, masa kini juga bermunculan ajaran-ajaran ataupun doktrin dari beberapa kelompok doa yang meragukan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Berdasarkan kenyataan ini, maka untuk lebih memperkokoh pemahaman kita mengenai kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka diangkatlah tema kita sepanjang minggu ini. Yesus Kristus yang bangkit adalah yang menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang dituliskan Rasul Paulus dan dibantu oleh temannya Sostenes. Itu terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 1 pada sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Kota Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya. Sebelum Paulus datang ke kota ini, sudah ada orang Yahudi yang menerima Injil, yaitu Aquila dan istrinya Priscilla. Kedatangan Paulus disambut dan diajak tinggal di rumah mereka dan bekerja sama selaku tukang kemah. Itu kita dapat baca dalam Kisah 18 ayat 1 sampai 4. Keadaan jemaat di Korintus sedang mengalami perpecahan sebagaimana yang diberitahukan
oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Surat 1 Korintus dikirim untuk menasihati jemaat yang sedang mengalami perpecahan akibat pertentangan di antara golongan. Yang menamakan diri ada pengikut golongan Paulus, ada Apolos, ada Kefas, dan golongan Kristus. Itu mereka buat. Bukan Paulus yang buat, bukan Kefas yang buat, tetapi juga bukan Kristus yang membuat golongan-golongan ini. Mereka sendiri yang membuat itu. Dan itu kita dapat baca dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12. Rasul Paulus memperingatkan jemaat bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah yang menjadi sentral pemberitaan dan bukan pada hikmat manusia. 1 Korintus pasal 15 berisi kata-kata peneguhan dan juga tentang Tuhan Allah yang mengalahkan kuasa kematian dan menjanjikan kehidupan baru serta tubuh rohani bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 terbagi dalam 3 pokok pikiran. Pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 3, oleh Injil kamu diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat tentang Injil yang ia beritakan dan mereka sudah terima sehingga teguh berdiri. Injil dalam bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik atau berita sukacita. Oleh Injil jemaat diselamatkan. Namun ada kata asal. Asal kamu teguh berpegang pada Injil. Artinya hanya mereka yang berpegang teguh pada Injil yang diselamatkan. Sedangkan yang tidak menyia-nyiakan untuk menjadi percaya tentunya tidak akan diselamatkan. Hal yang penting diingat kepada jemaat ialah apa yang Rasul Paulus terima, yaitu Yesus Kristus telah mati dari dosa manusia. Hal ini menunjuk kepada semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kita dapat baca dalam Roma 3 ayat 23. Yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat 8, kebangkitan bukti kemenangan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Mengingatkan jemaat supaya percaya kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bangkit sesuai kesaksian kitab suci. Matius 28 ayat 5 dan 6. Rasul Paulus mempertegas bahwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya untuk menyelamatkan semua orang percaya. Dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak merasa paling benar. Malahan menyatakan dialah yang paling berdosa.
1 Timotius 1 ayat 15 mengungkapkan itu. Kebangkitan Yesus Kristus bukan berita hoax, tetapi benar adanya. Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada banyak orang, seperti yang tertulis mulai dari Kefas, atau yang kita tahu adalah Petrus, yang dalam bahasa Aram berarti batu. Bahasa Yunani disebut Petra atau Petrus. Menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Bahkan kepada lebih banyak lagi, yaitu kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan selanjutnya kepada Yakobus, kemudian semua rasul, dan yang terakhir kepada Rasul Paulus, seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya Paulus menempatkan dirinya seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya atau prematur. Namun sudah mendapat penglihatan ketika Yesus Kristus menangkap dan menjadikan dia muridnya. Dan yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, penganiaya menjadi pewarta. Rasul Paulus sebelumnya kita tahu menjadi perwira Injil telah menganiaya orang Kristen. Jadi sebelum pewarta Injil, dia adalah penganiaya orang Kristen. Dan itu kita tahu dan tertulis dalam Kisah 8 ayat 3. Maka dasar inilah ia menyatakan diri paling berdosa. Dan ini dari semua rasul. Bahkan ia menyatakan diri ia tidak layak disebut rasul. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan Allah melampaui segala akal. Apa yang manusia terima dari pengorbanan Yesus Kristus sesungguhnya tidak layak manusia terima. Yesus Kristus yang telah menerima segala yang buruk, seharusnya itulah yang manusia terima, saudara dan saya. Tetapi Yesus Kristus berkorban supaya manusia boleh menerima semua yang baik. Dan itulah kasih karunia-Nya atas kepercayaan. Sebagai rasul memberinya motivasi untuk bekerja, melayani lebih keras lagi, dan rasul yang lain. Namun hal ini bukan karena kemampuan diri, melainkan kasih karunia Tuhan Allah yang telah menyertai dia. Karena itu kepada jemaat, saudara diingatkan untuk menyampaikan kabar baik, bukan untuk mendapatkan pujian. Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan dan merupakan bukti yang tak terbantahkan. Karena itu tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan kemahakuasaan Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Pengakuan tersebut tidak cukup hanya untuk diucapkan, tetapi sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Yesus Kristus
Karena itu seluruh hidup kita hanya untuk memuliakan kehendak-Nya dan bukan untuk mencari kehormatan dan pujian yang semu. Saudara-saudara, gereja diutus ke dalam dunia dan berhadapan dengan berbagai tantangan dan ancaman. Seperti sekularisme atau penduniawian ajaran agama. Lebih mementingkan urusan duniawi, ateisme, atau paham tidak ada Tuhan. Radikalisme atau gerakan perubahan disertai dengan tindakan kekerasan. Terorisme atau penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, bencana alam dan non-alam, gaya hidup hedonistis atau kenikmatan duniawi. Saudara-saudara, sangat mungkin warga gereja terseret dan menyangkal keyakinan imannya kepada Yesus dan meninggalkan gerejanya. Pertumbuhan penduduk dunia yang didukung oleh teknologi digital sangat memungkinkan adanya pertumbuhan aliran-aliran gereja di mana-mana. Begitu banyak orang membentuk kelompok-kelompok doa dan mencari anggota baru sehingga menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara warga gereja dan pemimpin-pemimpinnya. Gereja di tengah era teknologi digital yang di satu sisi memberi banyak kemudahan dan mengakses informasi, namun pada sisi yang lain, manakala tidak menggunakan secara bertanggung jawab, justru akan merusak keutuhan pelayanan, seperti penyebaran ujaran kebencian dan kejahatan, teknologi informasi, cybercrime. Gereja harus lebih intensif mendidik warganya untuk hidup dalam Tuhan dan memberitakan Injil. Menanamkan pengajaran yang benar, takut akan Tuhan Allah sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Biarlah firman yang kita renungkan sepanjang ini menjadi kekuatan bagi warga, bagi kita sekalian di mana saja kita berada. Shalom, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, yang telah mengaruniakan anak-Nya Yesus Kristus, mati tapi bangkit bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk sapaan dan lawatan firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Dan biarlah itu kami boleh renungkan siang dan malam. Tetapi lebih jauh kami akan bawa di mana saja kami ada. Supaya firman ini boleh menembus setiap orang yang kami jumpai di mana-mana. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman kita sepanjang minggu yang berjalan ini.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.